warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ada yang itu ya? Ada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Songgon beserta seluruh perangkat yang hadir. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Gayu, Bu Yuliani Yulia Hardina, satunya Bu Yuli. Yang saya hormati Kepala Puskesmas, Pimpinan Perkebunan, Ketua BPD Bersama Anggota, Babinsa, Babin Kamtibmas. Yang saya hormati juga dari PT Bumisari, Bayulor, PLTF. Yang saya hormati seluruh kepala dusun, RT RW, tokoh pemuda, tokoh agama, ibu-ibu dari seluruh unsur yang hadir pada pagi hari ini. Semuanya yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita semua ditakdirkan bertemu di tempat ini dalam rangka musyawarah rencana pembangunan desa yang mudah-mudahan harapan kita apa yang menjadi rencana kita berdasarkan ide dan gagasan pemikiran yang tadi dituangkan ini betul-betul membawa kebaikan yang muara utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat baik. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah pada junjungan kita baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pertama secara pribadi dan juga mewakili dari anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi termasuk tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Yuli yang sudah menerima undangan cuma karena berkenan hadir. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan waktu yang telah diberikan kepada kami. Yang kedua, agenda musrenbang ini dilaksanakan rutinitas dalam 1 tahun sekali dalam upaya proses untuk merencanakan pembangunan di tahun yang akan datang. Tentu kita punya prinsip bahwa bagaimana di tahun esok harus lebih baik daripada tahun sekarang. Maka prinsipnya kita harus berbenah, kita harus berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Utamanya ujung tombaknya ada pada pemimpinnya. Siapa? Kepala desa. Maka kalau desa itu baik, desa itu maju, rakyatnya sejahtera, yang dapat nama siapa? Kepala desa. Karena kepala desa menjadi ujung tombak kemajuan di wilayah desa tersebut. Maka saya secara pribadi mengapresiasi kepada kepala desa ini yang sinerginya, komunikasinya cukup baik, cukup bagus. Karena kalau kita tahu bahwa anggota DPR itu tidak hanya saya pribadi, tapi ada 7 anggota DPR di Dapil 7. Jadi Dapil 7 dulu tahun 2014 ada 5 kecamatan. Waktu itu masih Dapil 2, Songgon, Singojuru, Purwojati, Blimbing Sari, Kabak. 2014 Insya Allah sejak 2014 saya pertama kali jadi anggota DPR. Kemudian di Dapil 2 saat itu saya masuk wilayah Bayu Pelantaran ini juga tidak lepas dari usulan-usulan yang alhamdulillah bisa kita perjuangkan dan kita realisasikan. Tahun 2016 saya diundang khutbah di Masjid Pojok ini. Apa usulannya? Jalan waktu itu rusak. Kemudian lampu jalan tidak ada. Alhamdulillah 2017 kita bisa bangun, bisa usulkan proses pembangunan hotnik, kemudian beserta LPJU yang sampai tembus ke Tegalrejo. Namun di 2019 suara saya tidak pernah muncul di sini. Karena prinsip usulan itu ya silakan usulkan sebanyak-banyaknya, seindah-indahnya dan tidak terbatas. Senyampang memang potensi kemampuan anggaran ada, terutama dari anggaran yang dimiliki oleh anggota DPR, tentu akan kita perjuangkan penuh dan totalitas. Tapi karena memang take and give-nya kurang berjalan, ya saya akhirnya lari ke Tegalrejo, kemudian lari ke Pelantaran yang sebelah sana utara, termasuk Pelataran Utara dan seterusnya.
Maka sesungguhnya kalau kita hari ini sedang bermusyawarah dalam rangka menentukan arah pembangunan, dan ini memang menjadi amanah konstitusi. Dalam Undang-Undang 2000 tahun nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanahkan bahwa perencanaan yang kita lakukan hari ini adalah, kalau kita definisikan, suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Kalau saya melihat sumber daya yang dimiliki di wilayah Bolu ini sungguh luar biasa dan tidak dimiliki kebanyakan desa-desa yang lain. Di Bayu ini punya perkebunan, punya hutan, punya Rowo Bayu, punya PLTM, yang tidak semua desa memiliki seperti potensinya yang ada di Bayu. Maka tergantung bagaimana seorang pemimpin mampu membawa perubahan lebih baik. Dan Bayu ini menjadi cikal bakal Banyuwangi dengan adanya perang Kukutan Bayu. Kira-kira ada Banyuwangi tidak kalau tidak ada perang Kukutan Bayu? Oke, filosofi bilang sejarahnya tidak ada Banyuwangi kalau tidak ada perang Kukutan Bayu. Saya tadi tanya ke Bu Kades, Bayu itu apa artinya? Jangan sampai Bu Kades kepala tak tanya nggak tahu artinya Bayu. Bayu katanya angin, ya? Betul. Hah? Angin ya? Bahasa apa itu? Jawa. Bayu artinya angin. Saya ketika masuk ke Bayu ini kan suasananya beda. Suasananya dingin, penuh dengan oksigen yang memang dihasilkan dari potensi alam yang ada di Bayu. Ini menunjukkan bahwa kalau tidak dipetakan dengan baik potensi-potensi itu, maka ya jangan berharap kemudian akan maju. Maka potensi memetakan potensi itu tergantung bagaimana seorang pemimpinnya. Maka seorang pemimpin itu beda tipis dengan pemimpin. Tinggal nambahin Ermawan ya, pemimpin harus punya mimpi. Mimpi itu diwujudkan dalam bentuk visi misi. Bu Kades 1 tahun ke depan mau apa? 2 tahun ke depan mau apa? 3 tahun ke depan mau sampai tuntas 1 periode dalam 8 tahun. Maka harus punya bank data terkait dengan problem-problem yang ada di masing-masing wilayah. Contoh misalnya, di satu dusun pelantaran yang belum divaping ada sekian jalur, ada sekian jalan. Yang belum di Pelengseng ada sekian jalan, yang belum ada infrastruktur aksesnya yang belum baik ada sekian, harus dipetakan. Sehingga ada skala prioritas, tahun pertama prioritas ini, kedua ini, tahun. Karena apa? Kita ini dibatasi dengan anggaran dan terbatas dengan waktu masa periode. Kalau hari ini APBDes-nya berapa? Ya, 1,2 miliar itu besar apa kecil? Itu kecil sekali. Kenapa kecil? Ya karena 1,2 miliar itu masih dipotong 30% untuk kepentingan siltap kepala desa sampai ke tingkat RT. Ya kan? Ya, APBDes-nya di 1,2. 2 koma. Dengan DD sudah ada peruntukannya. Maka harus banyak-banyak sinergi dengan pemerintah daerah melalui wakil rakyat yang ada di dapilnya. Maka sesungguhnya komitmen saya menjadi wakil rakyat ini harus punya manfaat kepada lingkungan, kepada masyarakat, utamanya di dapil yang saya berangkat dari dapil itu, utamanya Songgon. Songgon ini ya suara saya dulu 2014 dapat 1.200. 2014 dengan jumlah akumulasi 3.664 total, 5 kecamatan. Kemudian di periode kedua 2019 suara saya dari Songgon naik menjadi 4.250, dari 1.000 menjadi 4.000. Dengan akumulasi suara saya 9.600, masih 5 kecamatan. Di periode ketiga suara saya 1.600-an, dari Songgon 5.000 lebih. Ternyata memang potensi Songgon ini masyarakatnya guyup, rukun, dan tidak lupa terhadap apa yang sudah diperjuangkan oleh wakil rakyatnya. Artinya orang itu yang penting kan begitu, gadah rumongso kan katanya, bisa ngerumangsani. Maka prinsip yang penting bagi kita hari ini adalah bagian dari menjalankan amanah konstitusi Undang-Undang 23 tahun 2014 berkaitan dengan pemerintahan daerah. Apa itu?
Kalau kita ngomong siklus pengelolaan keuangan daerah itu ada 5. Yang pertama perencanaan dan penganggaran, yang kedua pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, baru terakhir nanti pemeriksaan. Nah, dalam proses hari ini kita masuk pada siklus yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Maka saya katakan bahwa kita ini punya rencana ingin membangun apa. Kalau dalam pendekatan perencanaan itu ada salah satunya adalah pendekatan partisipatif. Ada pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down ataupun bottom up. Kalau tadi yang teman-teman PLTM itu pendekatannya teknokratik. Oh, ternyata di bawahnya ada potensi yang bisa dikelola untuk energi. Kalau sumber arum, airnya. Kalau di sini PLTM tenaga apa? Matahari, tenaga air. Ya. Maka pulau kali panjenengan saniki hadir niki sampai ini dianggap orang-orang top di masing-masing wilayah. Kan ngoten nggih? Ada berapa jumlah penduduk di Desa Bayu? 3.000-an? Berapa? 7.000. 6.000? 7. Oh, 7.000. 7.000. Saya dapat suara berapa? Bukan dari Bayu. Dari Bayu saja saya berapa? 500 atau berapa ya? Iya. Kalau ngomong 10% saja kan sudah, kalau 6.000 600. Ya. Karena bagi saya komitmen itu penting kan ya. Alhamdulillah, mohon maaf. Kita ini belajar berdemokrasi. Nyari kok lirik. Sama-sama mendengarkan. Kalau ada wakil rakyatnya tidak peduli, kalau ada wakil rakyatnya mohon kepada untuk bantu masyarakat, ya harus diingatkan. Cara ingatannya mungkin dengan demo dan segala itu kan. Tapi bagaimana cara wakil rakyat mengingatkan rakyatnya? Yang disokong. Jalur program yang wes punya nyoketan saleh. Siji sing dipilih nomor loro. Masang tarif. Kapan? Iya dong. Saman kapan? Kebanyakan pasang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 periode ini saya boten nate bukulan iki dum-dum amplop boten nate. Kenapa? Ya satu dilarang secara undang-undang. Yang kedua, iki berarti kan secara tidak langsung masyarakatnya yang minta disogok, padahal la'anallahu rasyul wal murtasim fil hukm. Jadi nyogok ambil disogok podo salah, podo mlebu neraka kan enggak? Ya, podo wae. Makanya alhamdulillah saya ingin bagaimana dalam proses menentukan apapun itu terkait dengan pemilihan jangan terfokus pada urusan materi. Tapi nek dino kon bantu sholat, kon bantu tahlilan, ya kita siap. Tapi nek kon urusan belajar, yo terus kula mboten nate insyaallah. Karena memang bagi saya kita harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Betul nggih? Dan di Bayu ini ya alhamdulillah lantaran komunikasi Bukades termasuk juga teman-teman yang ada di wilayah, ya kita bisa membantu, bisa memberikan, memperjuangkan, merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya kemarin di pimpinan DPR, ya alhamdulillah juga anggaran saya lebih banyak, dan di Bayu ini nomor 2 setelah Sumberharum. Artinya anggaran saya yang masuk lebih banyak ya. Dan yang penting komunikasi. Ibu-ibu ini kan kalau tinggali jarang kepanggil kulo, paling bukan meniki. Bu Hotin nih yang sering komunikasi. Makanya manfaat loh nggih. Nah, niku pengen kita kusinten niku. Bunarmi. Bunarmi. Siapa? Bunarmi. Iya Bunarmi boleh. Ya Bunarmi meskipun berbeda pandangan, berbeda baju tapi harus pada sinergi. Siap. Bunarmi ingat kopi belum. Waktu saya jadi pimpinan beliau ke ruangan saya. Ke ruangan saya tanya, butuh program ini, oh ya Bu kita bantu nanti. Saya tanya, sampai ke DPR mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Sopi, oh ya sudah pakar sudah sana kan. Pak Sopi teman saya dari Golkar. Jadi intinya kita harus nyambung. Sampai mau baju apapun, selama komunikasi dengan kami, insya Allah kami akan menjadi pendengar yang baik dan akan kita perjuangkan. Mengantar Pak Kopi, Pak Sopi kan pesen kopi 5 kilo. Yang penting saya ya mari kan iso kan jujur ya. Betul. Menjadi pelayan, maka fungsi pemerintah itu tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama fungsi regulasi.